Sementara itu sejumlah toko dan gudang pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur memilih tutup sementara. Langkah ini diduga dipicu kekhawatiran pedagang terhadap isu beredarnya beras oplosan. Beginilah suasana Pasar Induk Beras Cipinang pada Senin 11 Agustus, di mana sejumlah toko dan gudang beras terlihat menutup usahanya sementara. Seperti di lorong Pasar Blok A, tampak lengang bongkar muat seperti biasanya. Sejumlah pedagang mengaku memilih berhenti berjualan untuk sementara untuk menghindari risiko dituduh terlibat dalam praktik pengoplosan beras. Isu beras oplosan saat ini tengah menjadi perhatian publik setelah sejumlah temuan di lapangan mendapat tindakan dari pihak berwenang. Pengelola pasar dan petugas kepolisian terus melakukan pengawasan untuk memastikan distribusi beras berjalan normal serta menjamin keberadaan pasokan aman untuk konsumen. Untuk mengetahui kondisi terkini Pasar Induk Cipinang di tengah maraknya isu beras oplosan, segera bergabung bersama kami jurnalis Berita 1 Zulfakar dan juru kamera Eko Miyadi untuk melaporkan langsung seperti apa. Selamat siang Zul. Bisa dijelaskan seberapa sepi kondisi Pasar Cipinang saat ini begitu menyusul isu beras oplosan ini terus mengemuka? Ya, selamat siang Agung dan juga pemirsa Berita 1. Dapat kami gambarkan pantauan kami pada hari ini dari pagi hari tadi, nampak sejumlah lorong khususnya di Blok A ini ada sejumlah kios-kios ataupun toko dan gudang dari pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur ini tutup sementara. Hal ini menyusul dari maraknya isu beras oplosan di tengah masyarakat, sehingga para pedagang ini takut untuk berjualan dan enggan untuk membuka tokonya terlebih dahulu. Namun dapat kami sampaikan juga di blok-blok lain masih ada sejumlah pedagang yang tetap berjualan. Tentunya ini menjadi suatu upaya mereka untuk tetap menyediakan beras yang tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan menanyakan langsung ke salah satu pedagang saya sudah tergabung dengan Ibu Sam ya. Ibu Sam, boleh digambarkan sebenarnya bagaimana isu beras oplosan ini mempengaruhi pedagang lain untuk tidak berjualan, ini seperti apa Ibu? Iya Mas, saya perkenalkan, saya namanya Sam. Saya dagang di sini udah lama ya Mas ya. Isu-isu sekarang ini katanya beras oplosan. Sebenarnya kan tidak ada oplosan. Kalau konsumen minta standar seperti apa harga, kita baru bikinin kan gitu. Cuman sekarang ini ya lagi gencar-gencarnya di daerah di pergudangan Blok A itu banyak yang tutup Mas, karena ketakutan. Yang sedikit-sedikit katanya kena sanksi, kena ini itulah, banyak lah ya Mas. Jadi kita gimana mau dagang di sini tuh di induk tuh kayak udah nggak bermanfaat banget, nggak gimana ya, nggak berfungsi banget gitu Mas, karena sedikit takut gitu Mas. Nah sekarang ini kayak yang namanya oplos itu sebenarnya nggak ada. Kalau permintaan konsumen dengan harga seperti apa kita baru bikinkan gitu, itu permintaan dari konsumen Mas gitu ya Mas ya. Begitu, jadi kita melayanin konsumen bukan 1, 2, 3 atau 10 orang ya, sampai ratus-ratusan kan beda-beda konsumsinya gitu Mas ya, dengan kualitas gitu. Berarti ada sejumlah pedagang yang memilih untuk tutup ya Ibu. Namun untuk pembelian sendiri para konsumen ini bagaimana? Apakah ada penurunan akibat dari isu oplosan ini Bu? Oh, kalau penurunan luar biasa Mas, turun drastis. Sampai kayak induk ini nggak ada fungsi, bener. Saking ya itu isu-isu itu, mending tutup daripada nanti resiko banyak pertanyaan yang nggak konkret gitu ya Mas ya, dengan alasan apa ini itu nggak didengar. Pokoknya itu beras nggak sesuai udah main ini gitu loh Mas ya. Jadi kita pribadi, saya mohonlah pemerintah mengerti. Kita kan konsumen banyak, induk tuh fungsinya seperti apa, tolong difungsikan dengan kepala pasar di sini tuh, tolonglah lindungin konsumen yang di sini, pedagang yang di sini, yang apalagi kaki lima di sini nih Mas, itu nggak bisa bergerak sama sekali. Yang toko-toko besar aja nggak bisa pada tutup, mau pada tutup, malah pilih tutup daripada gitu kan. Banyak konsumen yang nggak
belanja. Sekarang juga di pasar-pasar kecil gitu, Mas. Berarti sangat berpengaruh ya Bu bagi para pedagang, bahkan Ibu tadi sampaikan pedagang besar dan pedagang yang jumlahnya berjualan kecil juga terpengaruh ya Bu. Untuk dari buruh pakul sendiri Bu, apakah ini juga terdampak? Karena kan tidak terlalu banyak orang yang beli. Ini mereka jadinya bagaimana Bu nasibnya? Ya Mas, banyak yang tutup Mas. Sekarang buruh-buruh juga tenaga-tenaga banyak, kasihan yang banyak yang nganggur. Banyak yang nganggur padahal itu perlu ke setiap harian ya untuk nginiin keluarga gitu kan. Jadi banyak yang nganggur Mas, pada pulang gitu. Kasihan bener-bener pedagang sama tenaga, apalagi lebih kasihan lagi, nggak ada kerjaan. Tenaganya nggak ada kerjaan, toko tutup, bos-bosnya pada takut gitu kan. Jadi benar-benar luar biasa untuk menurun drastis ini Mas. Untuk pasaran sepi sekali. Ya. Oke Bu, terima kasih banyak. Berarti ini mempengaruhi semua lini ya Bu, baik dari pedagang, buruh angkut, dan juga mempengaruhi jumlah konsumen yang berbelanja di pasar induk beras Cipinang. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Ibu. Ya, begitulah Agung dan juga pemirsa pengakuan dari salah satu pedagang bahwa tentunya isu beras oplosan ini sangat mempengaruhi baik dari omset, kemudian juga kondisi pasar, dan apalagi juga terkait dengan jumlah dari pasokan dari beras sendiri juga terpengaruh akibat dari isu beras oplosan di tengah yang lagi marak di masyarakat. Adapun informasi yang kami himpun ya, dari misalnya dari Ketua Koperasi Pasar Induk Pasar Cipinang Zulkifli ini menyebutkan sekitar 80% toko di pasar induk beras Cipinang ini memilih untuk tutup sementara akibat dari isu beras oplosan ini. Sudah terjadi sekitar 1 bulan ke belakang, para pedagang ini memilih untuk tutup. Sedangkan kemarin, informasi yang kami himpun juga dari Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Diki, ini mengatakan bahwa mereka sudah mengecek secara langsung ke pasar induk beras Cipinang, bahwa mereka sejauh ini tidak menemukan adanya beras oplosan yang diperjualbelikan di daerah. Beras oplosan yang dimaksud adalah beras medium yang dicap sebagai beras premium ya. Gabungan antara beras premium yang dibilang ini beras premium, tapi ternyata dicampur dengan beras medium, ini tidak ditemukan oleh pihak kepolisian di pasar induk Cipinang. Kembali ke Anda, Agung. Baik, Zulfakar, tadi oleh narasumber Anda disebutkan bahwa pembeli relatif sepi, kemudian para pedagang enggan membuka tokonya karena khawatir mendapatkan sorotan tajam, termasuk pertanyaan-pertanyaan dan juga sepinya pembeli. Begitupun juga dengan buruh angkut yang saat ini tampaknya kehilangan pekerjaannya. Tetapi kalau di belakang Anda, di tempat Anda berada, ini justru aktivitas masih tetap terasa begitu ya. Mungkin Anda bisa tunjukkan kepada kami sudut lain yang tidak terlihat di kamera saat ini, yang mana sebenarnya kondisinya begitu sepi. Oke, baik Agung. Mungkin kita bisa gambarkan di sebelah sana ya Agung. Namun ini dalam kondisi yang hujan sebenarnya. Kami memang tadi menyampaikan ada beberapa sudut-sudut yang sepi, namun juga tentu masih ada sejumlah pedagang yang melakukan aktivitas. Misalnya di sebelah ini dapat kami gambarkan kepada Anda, ini ada beberapa kios yang tutup. Dan sebenarnya kios ini sebelum adanya isu beras oplosan ini mereka buka begitu ya. Namun karena seperti yang disampaikan tadi baik dari salah satu perwakilan pedagang ataupun juga dari perwakilan koperasi menyatakan memang ada sekitar 80% dari kios-kios atau toko dan gudang ini memilih untuk tutup sementara hingga isu beras oplosan ini mulai mereda di tengah masyarakat. Kembali ke Anda, Agung. Oke, untuk mereka yang tetap buka, Anda tadi menyampaikan 80% toko-toko tutup. Tetapi toko tempat Anda berada berarti saat ini adalah 20%-nya ya yang tetap buka. Nah, untuk toko yang tetap buka, apa alasan mereka tetap membuka? Sementara yang lain cenderung menutup diri begitu. Ya tentu alasan utama mereka tetap membuka ini karena tidak ada pilihan lain untuk tidak berjualan begitu ya, karena mereka tentu kebutuhan ekonomi mereka harus tetap berjualan. Dan apalagi kalau kita lihat tadi bisa digambarkan stok-stok dari beras ini juga sangat masih banyak, Agung, dan masih juga
banyak pedagang-pedagang ataupun konsumen yang tetap membeli di toko ini, walaupun memang tadi diakui bahwa ada penurunan dari jumlahnya. Kita akan lihat lebih lanjut atau kita akan pantau terus bagaimana kondisi di Pasar Induk Cipinang ini, dan tentunya harapan pedagang dan tentu perwakilan pedagang tadi harapannya kondisi di pasar ini kembali membaik dan para konsumen ramai kembali ke Pasar Cipinang di Jakarta Timur. Agung. Baik, Zulfakar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas bersama juga dengan juru kamera Eko Miyadi.